Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana Islam wal iman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga masih digerakkan untuk bersilaturahim, bertatap maya. Ini sudah 32 orang ya. Mungkin diskusi aja ini terkait evaluasi. Hanya mengingatkan saja, mungkin kalau Anda sudah belajar tentang mata kuliah evaluasi, mungkin sudah ada ya. Saya kurang tahu. Nah, yang saya tekankan di sini yang pertama adalah memahami makna evaluasi. Nah, sebenarnya evaluasi itu punya definisi yang beragam, ya, sehingga memiliki istilahnya subset gitu ya, subset, sehingga nanti kadang-kadang kita akan mengalami miskonsepsi tentang 4 hal ini ya, yaitu tes, kemudian pengukuran, kemudian penilaian, kemudian evaluasi. Nah, 4 istilah ini sangat mungkin terjadi dalam satu proses pembelajaran, ya, sehingga terkadang kita masih bingung terkait apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, apa itu evaluasi. Nah, setelah itu baru kita akan belajar bagaimana penerapan evaluasi dalam kasus di kelas matematik, mathematics class, atau mata pelajaran matematika lah istilah umum yang biasanya kita gunakan ya. Ini saya kira tidak perlu karena udah perkenalan di awal. Nah, pertanyaan yang mungkin tadi saya lontarkan di awal sebenarnya, apa itu assessment, apa itu evaluation, apa itu test, apa itu measurement atau pengukuran. Nah, ini diskusi ya, jadi Bapak Ibu boleh kemukakan pendapatnya, apa itu pengukuran, tes, evaluasi, tidak harus pengertiannya ya, tetapi apa perbedaannya itu lebih utama daripada menyebutkan pengertiannya. Nah, yang dalam intuisi Bapak Ibu, atau ketika Anda mendengar istilah penilaian, kemudian Anda juga mendengar istilah evaluasi, kemudian Anda mendengar istilah tes, kemudian Anda mendengar istilah pengukuran, apa yang terpikir dalam benak Ibu Bapak? Nah, silahkan, saya buka, silahkan menyampaikan pendapatnya, boleh salah, boleh berupa gagasan yang mentah, nanti kita tanggapi bersama. Monggo, sebelum lanjut, ada yang berkenan? Saya Pak. Ini Sinten. Rizka Pak. Oke, Mbak Rizka, gimana Mbak Rizka? Saya mau mengemukakan pendapat saya tentang penilaian Pak. Monggo. Menurut saya penilaian itu tidak hanya difokuskan dari hasil belajar, tetapi juga
dilihat dari proses belajar. Nah, kemudian untuk tes itu merupakan alat untuk menilai, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi saya ulang ya, Mbak Rizka tadi mengungkapkan pendapatnya bahwa penilaian itu tidak hanya apa tadi, Mbak? Tidak hanya Tidak hanya dinilai dari hasil belajar, tapi juga proses belajarnya juga. Terus untuk tes itu merupakan alat untuk menilai. Seperti itu, Oke. Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ulang. Jadi Mbak Rizka bilang bahwa penilaian itu tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar saja, tetapi juga dalam proses belajar. Kemudian tes itu alat ukurnya. Nah, oke. Sebelum saya berikan penguatan, mungkin teman yang lain menanggapi Mbak Rizka atau mungkin punya pendapat sendiri, monggo. Saya izin menambahkan, Pak. Oke, Pak Andrian. Afirmasi sama Mbak Rizka yang mengenai tes itu alat untuk, tapi menambahkan juga penggunaan tes kan juga untuk mengukur pemahaman peserta didik, kemudian juga sebagai alat mengukur keberhasilan program pengajaran. Kemudian yang penilaian itu, saya menambahkan sedikit, itu tuh merupakan penafsiran hasil pengukuran dan penentuannya tadi dari pencapaian hasil belajar atau proses guru memberi nilai. Lalu menambahkan untuk yang pengukuran itu kegiatan sistematik untuk menentukan angka pada objek ukur. Kalau untuk evaluasinya sendiri itu penentuan kesimpulan suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Andrian. Di sini banyak tadi ya. Tadi penilaian Mbak menambahkan dari Mbak Rizka, penilaian itu adalah penafsiran dari mungkin tadi hasil tes gitu ya, ditafsirkan bagaimana gitu kan. Kemudian pengukuran itu berhubungan dengan ukuran apa tadi? Pemahaman peserta didik dan juga keberhasilan program pengajarannya, Pak. Oke, kemudian evaluasi itu ketercapaian program gitu ya. Oke, mohon maaf Iya, Pak Andrian. Sekarang pertanyaan saya mungkin boleh Anda jawab salah. Pokoknya sepemahaman Anda saja. Jadi apa yang membedakan antara penilaian dan evaluasi itu, Pak Andrian? Setahu saya untuk penilaian itu interpretasi dari hasil pengukuran tadi dalam bentuk kualitatif dan itu sifatnya menyeluruh. Kalau evaluasi itu lebih ke sebagaimana definisi dari evaluasi itu sendiri sih, Pak, kayak dilihat dari apa yang sudah dia lakukan dan apa sih yang perlu diperbaiki di besoknya, seperti itu. Oke. Kalau Mbak Rizka tadi bisa nggak ya memberikan perbedaan antara mungkin tadi menjawabnya penilaian dan tes ya, mungkin dua itu perbedaannya apa Mbak Rizka? Ini tadi Pak Andrian saya tanya penilaian dan evaluasi. Kalau Mbak Rizka, penilaian dan tes bedanya apa Mbak? Baik Pak, saya akan mencoba menjawab. Kalau penilaian menurut saya itu, penilaian itu kan dapat bersifat penilaian itu bersifat kuantitatif ya Pak. Kemudian kalau tes itu alat untuk menilainya Pak. Misalnya tes tertulis. Nah, nanti penilaiannya misalnya dengan rubrik penilaian yang dibuat guru. Kemudian kalau misalnya tes dengan non-tes, itu nanti juga penilaiannya juga dibuat dengan guru. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mas Andrian, Mbak Rizka. Mungkin saya tanya satu lagi ya, Mbak Rizka.
eh, sebelum saya lontarkan ke teman-teman yang lain. Mungkin enggak kalau Mbak menilai di kelas itu menilai dalam aspek kualitatif. Ya, kualitatif. Mungkin, Pak. Mungkin. Berarti pernyataan Mbak yang tadi kuantitatif bisa perbaiki dari Mbak sendiri ya. Tadi kan Mbak bilangnya Bisa, Pak. Mbak kalau ingat tadi mengatakan fokusnya ke kuantitatif gitu ya. Nah, bisa ya Iya, kalau mohon maaf ya, Pak. enggak, ini enggak ada yang salah, jadi cukup ini enggak usah minta maaf. Nah, sekarang pertanyaan saya kalau kualitatif nilai apa itu, Mbak? Misalnya nilai itu, Pak, misalnya nilai menggunakan metode pembelajaran discovery learning itu berhasil tidak seperti itu, dan ya Pak, menurut saya itu nyambung nggak ya Pak? Ya, Anda takut ya kalau salah ya. Ya biasa ya, nggak apa-apa Mbak Rizka. Jadi jangan takut salah ya. Salah di kelas misalkan ya, Anda ngajar, kemudian di kelas itu terjadi kesalahan dari anak, usahakan kita kondisikan di kelas itu tidak ada yang mengatakan hal-hal yang sepele. Misalkan itu kita ciptakan iklim dari awal. Kalau sebaiknya di kelas awal itu kita ciptakan seperti itu. Kalau maju misalkan salah, ya itu kita jadikan sumber diskusi kita. Jangan kita biarkan teman-teman ketika istilahnya itu sebenarnya tidak mengejek, hanya bercanda, tetapi itu menjadi sebuah nanti akan terbangun dari mindset anak-anak bahwa ketika saya maju salah, itu akan terbangun mindset, wah saya akan disorakin. Meskipun itu tidak dalam niat untuk menjatuhkan yang maju itu. Nah, biar nanti ke depannya lambat laun terus itu nggak akan takut ketika maju ke depan, dan ketika dewasa pun menyampaikan pendapat juga nggak takut. Jadi ketika belajar itu jangan takut salah Mbak Rizka ya. Nah, Anda tadi kelihatannya grogi ketika ditanya takut salah. Oke, mungkin sebelum semuanya dijelaskan, teman satu kelas ini Mbak Rizka udah saya tanya, Pak Andrian udah ya. Mungkin teman yang lain terkait aspek kualitatif tadi, kata Mbak Rizka bisa. Nah, teman-teman bisa memberikan contoh kira-kira apa? Ada? Mencoba menjawab, Pak. Yes, Pak Tangguh. Monggo, pripun. Kualitatif menurut saya jadi bagaimana siswa itu memahami persoalan yang dipelajari atau hal yang dipelajari. Jadi mulai dari dasarnya, terus tingkatan kedua sampai nanti itu misalnya kalau luas gitu ya Pak. Pertama-tama mereka itu paham dulu apa itu panjang, apa itu lebar. Terus baru setelah itu kan ada yang lebih mendalam lagi mengenai luas, yaitu kan mencari luasnya itu sendiri. Terus yang lebih mendalam lagi mencari luas tapi dengan daerah yang dibatasi atau yang diarsir gitu loh Pak. Jadi lebih mendalam lagi. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Tangguh. Jadi ini berkaitan dengan jawabannya Mbak Rizka tadi, bahwa penilaian itu tidak hanya dari hasil belajar aja di akhir, tetapi ketika diproses itu ketika siswa misalkan tadi belajar panjang, kemudian luas gitu ya kata Pak Tangguh, itu kita cek apakah udah paham. Itu caranya gimana Pak Tangguh? Cara nilainya? Bisa dengan pertanyaan langsung, bisa dengan tes. Oke.
Nah, pertanyaan langsung. Nah, kalau pertanyaan langsung itu aspek kuantitatif atau kualitatif, Pak Tangguh? Halo? Kuanti, Pak. Kuanti. Oke. Kuanti. Kuanti itu maksudnya apa sih? Kalau Pak Tangguh mempersepsikan kuanti dengan kuali itu apa? Kalau saya sih, kalau kualitatif tuh kualitasnya, kalau kuanti itu lebih ke banyaknya gitu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan yang tadi. Mas mau melihat anak itu paham tentang panjang, misalkan panjang itu apa, misalkan. Kemudian Mas tanya langsung di kelas. Nah, itu aspek kuantitatif atau kualitatif? Kalau satu kelas berarti kuanti, Pak. Banyak gitu. Oh ya, oke. Jadi misalkan Anda tanya satu kelas gitu ya. Sekarang pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Rizka nih sebelum saya lontarkan ke kelas. Mbak Rizka, masih bersama kita ya? Iya, Pak. Mungkin enggak Anda itu tanya misalkan melakukan penilaian dengan bertanya ke kelas, kemudian satu kelas Anda tahu semua jawabannya. Mungkin enggak? Tanya langsung seperti itu. Tidak, Pak. Nah, mungkin Pak Tangguh tadi itu mungkin yang dilihat dari aspek jumlah siswanya, ya. Jumlah siswanya berapa, maka beliau mempersepsikan itulah kuantitatif. Iya, memang benar jumlah siswa itu nanti berhubungan dengan kuantitatif. Tetapi yang ditanyakan tadi adalah aspek penilaiannya. Anda bertanyanya kan, kemudian jawabannya apa dari mereka, ya kan? Jawabannya ya pasti adalah seberapa baik mereka mengulas atau menjawab apa itu tentang panjang, ya kan ya? Apakah ada skor di situ, Mbak Rizka? Mbak Rizka? Iya, Pak. Pak, boleh diulangi? Tadi menurut saya kecepatan. Kecepatan. Oke, stay tune ya. Sekarang saya juga lupa pertanyaan saya. Kalau saya ulang nggak mungkin bakalan sama 100% ya. Tapi intinya ketika Mas Tangguh tadi bertanya ke anak, tidak mungkin bertanya ke semua siswa satu kelas kan, kata Mbak Rizka tadi. Ya kan? Sehingga bertanya kepada beberapa orang. Nah, yang dilihat Mas Tangguh tadi itu beberapa orang itu dikatakan kuantitatif. Benar, itu kuantitatif. Sekarang pertanyaannya, tujuannya tadi kan untuk melihat anak itu memahami panjang apa tidak, sehingga dia ngambil sampel secara acak, katakanlah ya ke anak, ya paham enggak tentang panjang, sehingga dia ambil pertanyaan ke si A, si B gitu kan. Nah, dari pertanyaan itu kan namanya penilaian tuh. Nah, yang didapat itu berupa angka atau berupa skor atau berupa apa, Mbak Rizka? Berupa skor, Pak. Berupa skor. Oke, benar, Mbak. Iya kan, Pak, karena kalau pengambilan sampel itu setahu saya itu kan kalau cuma satu ya, Pak? Ya, tergantung Pak Tangguh tadi, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Oh, itu. Iya, Pak. Menurut saya skor. Gitu. Masuk ke kuantitatif. Oke, kalau Pak Tangguh sendiri? Pak Tangguh? Masih sama ya dengan Masih, Pak. Nah, maksud saya paham nggak apa pertanyaan terakhir saya tadi? Jadi ketika Anda tujuannya untuk melihat seberapa paham anak tentang panjang, berarti Anda akan melakukan pertanyaan langsung kan? Iya. Nah, itu aspek apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kuali, Pak. Nah, seberapa kualitas dia itu memahami yang tentang paham. Nah, jadi seberapa paham, seberapa kualitas dia menjawab,
itulah kualitatif. Sehingga penilaian itu bisa kualitatif, bisa Kuantitatif. kuantitatif. Nah, sedangkan aspek yang digunakan seberapa banyak tadi, itulah namanya pengukuran, Pak Tangguh ya. Nah, seberapa banyak yang paham ya. Misalkan satu kelas ya, satu kelas tadi Pak Tangguh katakan 40 siswa. Nah, kemudian diukur berapa yang paham misalkan. Nah, itu pengukuran. Bisa saja misalkan Mas Tangguh membuat tes ya. Nah, buat tes dilihat dari 5 soal, sebagian besar katakanlah tergantung cara ukurannya bagaimana, mengolahnya gimana. Dari 40 anak yang bisa hanya menjawab 4 itu pengukuran ya. Nah, dari 75% itu anak tidak bisa menjawab nomor 5 misalkan. Itu pengukuran. Ya. Artinya pengukuran itu seberapa banyak atau berhubungan dengan yaitu tadi seberapa homework, seberapa banyak atau skor yang diperoleh. Skor di sini itu bisa diartikan dari persentase, kemudian skor mentah, nilai gitu ya. Itu pengukuran. Nah, kembali ke Mas Andrian tadi, tetapi ini mungkin untuk yang lain ya. Mas Andrian tadi banyak ya, ada tes, ada penafsiran, beliau udah sampaikan pengukuran, evaluasi. Nah, mungkin teman-teman yang ingat atau memberi perbedaannya lah, perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Boleh menanggapi Mas Andrian atau mungkin sendiri boleh ya. Ada? Ya, ini tadi Mbak Rizka, Mas Andrian, Mas Tangguh. Mungkin ada yang perempuan lagi atau laki-laki boleh lah ya. Halo? Ya, mungkin udah ini ya. Udah paham semua sehingga malu ketika menyampaikan pendapat. Mungkin Insan, Pak. Coba, Pak. Gimana? Pak Insan? Oke, Pak Insan mencoba menjawab, Pak. Oke, monggo. Baik, Pak. Kalau dari saya mungkin sedikit menyimpulkan dari pembahasan kita. Jadi untuk penilaian itu meliputi pengukuran itu meliputi penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk evaluasi itu meliputi kedua langkah, yaitu dari mengukur dan menilai, gitu, Pak. Jadi evaluasi lebih tepat lebih ke penetapan kepada satu siswa dalam kriteria pengukuran dan penilaian, Pak. Oke, seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Insan ya. Jadi di sini Pak Insan, saya ambil kata terakhir tadi ya. Penetapan dalam kriteria pengukuran gitu ya, Mas ya? Tadi di kalimat terakhir ya. Ya, Pak, pengukuran dan penilaiannya, Pak. Oh ya, jadi penetapan dalam kriteria pengukuran dan penilaian. Oke. Jadi gini, saya tanya ke Mas Tangguh tadi. Mas Tangguh memberi contoh tentang bagaimana memahami anak tentang panjang. Kemudian dia bertanya kepada anak secara acak. Nah, itu melakukan penilaian atau melakukan evaluasi, Mas Insan. Jadi ketika Mas Tangguh tadi itu bertanya ke anak secara langsung tadi, itu melakukan penilaian atau evaluasi?
penilaian mungkin, Pak. Oke. Nah, pada saat apa ketika dia melakukan evaluasi? Bisa dicontohkan dari kasus itu. Baik, Pak, mungkin evaluasi itu bisa dilaksanakan setelah melakukan pembelajaran, seperti setelah melakukan penilaian dan pengukuran seperti itu, Pak. Kan tadi Mas Tangguh mencontohkan bahwasanya ada suatu pertanyaan gitu, Pak, dilontarkan. Kemudian mereka sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, mungkin setelah itu bisa dilakukan evaluasi secara individu maupun kelompok. Contohnya itu kayak setelah semua selesai itu guru menekankan lagi, Pak, kayak menanyakan lagi pertanyaan untuk terakhir kalinya ini, pemahamannya itu sejauh mana sih gitu. Terus bisa juga diberikan contoh soal secara real, kemudian guru itu menilai dari jawaban-jawaban siswa setelah melakukan pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, terima kasih nih Pak Insan ya. Nah, jadi evaluasi itu memang karakteristiknya, cirinya itu setelah melakukan penilaian. Ya, tidak mungkin kita itu melakukan evaluasi tanpa melakukan penilaian. Nah, penilaian itu bermacam-macam. Ada non-tes, ada tes. Saya ulangi, menilai sesuatu itu bisa tes, bisa non-tes. Tes itu kan melakukan seperangkat pertanyaan, ya kan? Kemudian anak disuruh menjawab dengan beberapa kriteria skor tertentu, gitu ya. Nah, apakah ada penilaian itu berbentuk non-tes? Banyak, ya. Misalkan Anda mengobservasi, ya, itu kan non-tes, itu kan menilai juga. Misal nih, di aspek misalkan Anda melakukan pengamatan lapangan di kelas, menilai menilai apa yang dilakukan guru. Katakanlah kita anggap kita menilai guru. Misalkan Anda PPL observasi, kan Anda pernah tuh ada PPL pertama, PPL kedua, itu namanya apa ya? Nah, itu kan Anda ke sekolah menilai aspek kurikulum dan segala macam, kemudian kemudian terjun ke kelas melihat aspek dari gurunya dinilai, itu kan penilaian. Nah, penilaiannya kan tidak berbentuk skor, ya, pengamatan. Itu berarti non-tes, ya. Jadi penilaian itu banyak bentuk, ya, banyak bentuk, dan salah satunya adalah tes. Nah, kadang, ya, mohon maaf, saya yakin Anda mungkin sudah memahami, kadang kita memahami, gimana Anda bisa mengetahui anak itu paham apa tidak? Dia menjawab, bagian besar dari kita adalah dites lah, gitu kan. Dites lah, gitu ya. Nah, dites itu sekali lagi berupa perangkat pertanyaan yang mana dia akan menyangkut hubungannya dengan skor, ya. Ada kriteria-kriteria tentang tes penyekoran itu, ya. Nah, pada menilai sesuatu itu tidak harus pakai tes, tergantung konteksnya, ya. Misalkan aspek kognitif, ya pakai tes, ya. Tapi aspek misalkan afektif, misalkan menilai sikap, menilai apa lagi ya, persepsi seseorang, itu tidak bisa pakai tes, ya. Nah, itu jadi tes itu adalah bagian dari penilaian, ya. Tapi penilaian itu bukan tes, ya. Tes itu penilaian, tapi penilaian bukan tes. Saya ulangi, tes itu adalah bagian dari penilaian, tetapi penilaian itu tidak hanya menggunakan tes. Itu, ya. Nah, ketika Anda membuat tes ke anak-anak, ya, misalkan ada 5 soal tadi, saya bilang, ya, 5 soal, oh ternyata anak 75% mampu menjawab kelima soal itu. Itu namanya pengukuran. Anda sudah membuat kriteria ukur tertentu. Kemudian, oh anak
hanya menjawab 4 soal dari 40 siswa itu ya. 40 siswa tersebut hanya bisa menjawab 4 soal. Itu termasuk pengukuran. Jadi pengukuran itu banyak domainnya ya. Bisa menggunakan min, menggunakan tergantung apa yang diukur ya. Kalau ini tadi hanya aspek persentase ya. Nah, pengukuran itu banyak macam. Nah, jadi ini itu seperti subset. Nah, evaluasi penilaian itu subset dari evaluasi. Ya, jadi ketika Anda melakukan tadi yang dijelaskan Pak Inson tadi, kita tidak bisa menggunakan tidak bisa melakukan evaluasi atau keputusan lebih lanjut tentang yang terjadi saat ini ketika belum menilai sesuatu. Kita nggak bisa membuat evaluasi atau membuat keputusan setelah evaluasi ketika kita nggak tahu anak itu udah paham belum tentang panjang tadi. Ya. Tapi ketika kita sudah menilai anak tentang panjang tadi, oh anak belum paham. Nah, berarti decision-nya, keputusan Anda tergantung mau diberi penguatan kah, mau dibiarkan kah, itu namanya evaluasi ya. Kenapa dibiarkan? Yang nggak paham cuma satu. Oh, yang belum paham banyak. Berarti saya memberi keputusan. Ini tergantung gurunya ya. Nah, keputusan itulah yang yang membimbing Bapak itu melakukan keputusan benar dan salah ya. Oh, ini itu sebagian besar belum paham tentang panjang. Oh, saya akan beri penguatan misalkan tentang dengan strategi yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi kalau di subset, kalau Anda belajar himpunan itu kemarin itu tes itu subset penilaian itu subset dari evaluasi ya. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa melihat bagian ini. Saya kurang tahu apakah ini bisa terlihat dari layar kaca Anda. Mbak Rizka, kelihatan nggak Mbak Rizka? Terlihat, Pak. Oke, mungkin di sini itu saya hanya tadi searching di internet, kemudian menemukan ini dan menurut saya cocok dengan pemahaman saya ya. Nah, jadi mungkin saya bisa dibantu untuk menjelaskan ya. Meskipun tadi udah saya jelaskan ya, tapi ini mungkin karena dicatat jadi lebih lebih komprehensif. Kalau tadi kan secara oral saya. Mungkin dibantu siapa ya? Mungkin ini tadi laki-lakinya 3, mungkin perempuannya deh. Biar enggak bias gender gitu. Ada? Kalau nggak ada perempuan ya laki-laki boleh. Ada? Hanya ini aja gitu. Ini maksudnya apa gitu. Ya pura-pura aja bisa bahasa Inggris gitu. Oke, tadi yang mau bicara siapa? Mungkin saya mencoba sedikit, Pak. Boleh, Ya. banyak boleh juga. Oke, Mbak Tiara, monggo. Mungkin yang pertama measurement itu pengukuran. Jadi pengukuran itu penilaian sifatnya kuantitatif. Itu menggunakan berbagai instrumen tes sama rating skala. Terus yang kedua itu prosesnya meliputi deskripsi numerikal. Itu nanti terdiri dari peningkatan individunya anak gitu Pak. Terus yang kedua nggak harus sama persis bahasa Inggrisnya, boleh diinterpretasikan sesuai pemahaman Mbak Tiara aja gitu, nggak usah sama plek gitu. Pak, itu yang kedua asesmen ya Pak, soalnya saya kalau asesmen itu lebih ke proses mereview terus mengumpulkan
data-data yang itu nanti tujuannya untuk mengembangkan performance-nya anak. Terus di penilaian juga nanti akan mendiagnosa secara alami apa yang terjadi pada perkembangan anak kayak gitu Pak. Terus nanti kan disediakan feedback yang itu jalan atau performance-nya anak itu bagaimana. Terus kalau dievaluasi itu lebih ke judge-nya. Jadi kan tadi Ya. Nah, kalau dievaluasi itu proses judge-nya dari basic yang apa kan udah ada kriterianya Pak. Nah, itu nanti di evaluasi itu memberikan judgement itu. Terus kalau dievaluasi itu nanti mereka akan memberikan perspektif dari hasil penilaiannya itu tadi Pak. Feedback dari realitanya yang dinilai tadi seperti apa. Nangkep saya cuma seperti itu Pak. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman atau Bapak. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Tiara. Nah, sebentar dulu ya, ini ada yang urgent, bentar. Mungkin ada yang menambahkan atau menguatkan? Sembari ini menunggu saya. Oke, Mbak Tiara, terima kasih. Ini tadi, aduh ya Allah, saya ini lagi ya. Kita sampai jam berapa ya? Mungkin sebentar lagi ya. Saya buka apa tadi? Ini kalau nggak salah. Mbak Tiara masih bersama saya? Halo? Masih Pak. Ya, mohon maaf ya. Oke, ini yang saya dapat dari internet memang tidak ada tes ya. Di sini seharusnya ada tes. Tapi paling tidak
ini tuh udah membuat sebuah gambaran. Misal nih, yang pertama saya ngambil asesmen dan evaluasi saja dulu, bahwa assessment itu proses collecting, reviewing, and using data for the purpose of improvement. Jadi gini, penilaian itu ada proses mengumpulkan data. Data di sini itu adalah bukti belajar. Bukti belajar itu tuh diperoleh dari mana? Ketika misalkan tadi ya, Mas Tangguh bertanya tentang halo Budi, kamu sudah memahami tentang panjang atau belum? Misal ya. Nah, si Budi menjawab, panjang itu adalah kumpulan titik-titik, Pak, misalkan. Nah, yang dinamakan bukti belajar itu adalah jawaban anak ini tadi, yaitu data atau bukti belajar bahwa dia sudah belajar tentang panjang, kemudian dia memahami panjang itu yang disebutkan tadi. Itu namanya bukti belajar atau data di sini ya. Using data for the purpose of improvement in current performance. Jadi untuk mengumpulkan data dari anak-anak tadi, kemudian mereview, ya, melihat, meninjau, atau menggunakan data tadi, bukti belajar tadi, ya, untuk di improvement. Jadi kalau anak misalkan menjawabnya tadi kurang tepat, gimana cara mengimprovement? Nah, itu kegunaan penilaian. Nah, kemudian evaluasi itu lebih kepada proses melihat keputusan terbaik dari yang sudah dilakukan oleh misalkan guru dalam dalam periode tertentu, kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Hampir mirip ya asesmen dengan evaluasi itu. Nah, tetapi lagi-lagi melakukan evaluasi itu harus menggunakan penilaian dulu. Ya. Kemudian yang asesmen di sini tertulis dia sifatnya lebih ke diagnostik. Ya. Kemudian di sini lebih kepada keputusan. Ya. Kemudian di sini itu untuk menyediakan feedback. Nah, penting Bapak Ibu ketika Anda itu melakukan penilaian itu segera mungkin melakukan feedback. Feedback itu apa? Feedback itu adalah umpan balik. Misal nih, anak menjawab tadi, panjang adalah sekumpulan titik-titik tadi misalkan ya. Nah, feedback dari jawaban anak itu apa? Nah, feedback itu bisa sifatnya konstruktif, bisa juga menjatuhkan ya. Makanya di sini itu lebih baik ditambahi provide konstruktif feedback misalkan ya. Jadi feedback itu harus konstruktif. Boleh nggak feedback itu dilakukan secara langsung ketika dia menjawab tadi? Boleh. Atau membuat sebuah clue. Misalkan jawabannya kurang tepat ya. Ya, jawabannya misalkan kurang tepat. Nah, kita bimbing mereka, kita kasih feedback ke mereka, tetapi tidak langsung ke jawabannya. Sehingga dia akan menemukan sendiri jawabannya melalui pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan feedback yang kita lakukan ya. Nah, itu. Nah, kalau yang evaluasi itu lebih kepada ini tuh sudah memenuhi standar atau belum. Ya, tadi nomor 3 ini. Bedanya itu. Kemudian yang keempat itu tujuan utama penilaian itu adalah formatif. Jadi kalau bisa dilakukannya itu sesering mungkin. Nah, jangan menjadi image kita bahwa sesering mungkin, wah masa anak dikasih tes terus. Ingat bahwa melakukan penilaian itu tidak hanya menggunakan tes. Tadi dicontohkan oleh Pak Tangguh melakukan pertanyaan. Maka ada strategi pertanyaan yang bagus. Pertanyaan itu usahakan seminimal mungkin menggunakan class question. Menggunakan pertanyaan kelas. Itu diminimalis. Ya. Kenapa?
anak-anak sudah paham, paham. Yang lain bilang paham, gitu ya. Anak-anak 5 tambah 5 berapa? 10. Anak-anak yang lainnya lu, gitu ya. Itu namanya menggaungkan jawaban sebelahnya. Dan itu namanya wall question atau class question, bertanya sifatnya ke kelas, atau close question, bertanyanya itu sifatnya tertutup, 5 tambah 5 jawabannya 10, nih orang salah. Itu pertanyaan yang boleh sesekali, tapi itu untuk menanya dalam tataran aspek paling bawah, ya. Kenapa nggak pertanyaannya itu nggak diubah? Ayo anak, bagaimana kamu mendapatkan 5 tambah 5 itu 10? No, pertanyaannya simple, beda dengan yang 5 tambah 5 berapa, gitu kan. Nah, kemudian tanyakan ke acak, jangan ke kelas. Nah, ke kelas itu dalam hati Anda senang, waduh anakku pinter kabeh iso jawab, padahal yang jawab cuma 2 orang, yang lainnya menggaungkan. Nah, ingat itu ya ketika nanti Anda jadi guru. Nah, pertanyaan yang tepat itu bagaimana? Melakukan pertanyaan secara acak, ya. Misalkan ini tanggal lahir berapa? 17. Ayo nomor absen 17 berapa? Nah, artinya semua orang mendapatkan kesempatan untuk bertanya, tidak melulu-lulu itu. Kalau bisa strategi hands up itu dihindari. Ayo anak-anak tunjuk tangan. Nah, itu mah cepet-cepetan, sing pinter yo tetep ikui terus. Padahal kita itu belajar, mengajar itu untuk semua, bukan yang pinter-pinter doang. Nah, ketika dia tunjuk tangan, yang jawab itu saja, yang lain itu itu lagi, itu lagi, dan sifatnya itu kompetitif, ya. Sifatnya itu kompetitif, bukan bekerja sama. Ya. Kita itu belajar itu kalau bisa boleh kita itu berkompetisi secara bagus, tapi bukan kompetisi yang tadi itu yang dimaksud itu. Kompetisi itu ya misalkan dapat predikat baik itu bagaimana caranya, bukan tadi berkompetisi dalam hal yang tadi. Jadi mungkin kompetisi di sini maknanya agak kita saring, ya. Nah, kemudian apalagi ini ya. Nah, 4, evaluasi itu semua yang terkait tentang judgment quality, ya. Sehingga purpose-nya itu sumatif. Jadi dilakukan setelah satuan pembelajaran usai. Misalkan 1 hari ngajar matematika, nah baru dievaluasi. Tapi kalau penilaian langsung dalam proses mengajar itu bedanya. Apakah evaluasi bisa dalam proses mengajar? Sebenarnya bisa, hanya saja ya bedanya itu ada keputusan tindak lanjut dari apa yang didapatkan dari penilaian. Nah, itu bedanya. Nah, nomor 5, feedback itu berdasarkan observasi dan positif dan negatif point. Nah, kemudian di sini feedback level of quality of set standar. Saya kurang tahu ini maksudnya apa. Apakah hanya cuma observasi aja dan positif dan negatif? Apakah sekarang pertanyaannya gini, apakah bisa penilaian itu menggunakan tes? Kan bisa, kan nggak harus observasi, ya. Nah, kemudian ini apa? The feedback level of quality. Nah, ini berhubungan dengan standar. Misalkan KKM, KKM-nya misalkan 70% orang nyampe, ya. Apa langkah selanjutnya? Itu namanya evaluasi. Gitu ya. Nah, bedanya evaluasi, penilaian. Saya itu hanya ingin memberikan penguatan bahwa sebenarnya yang penting itu antara tes dan penilaian. Anda harus pahami itu bahwa ketika Anda menilai itu tidak hanya pakai tes, ya. Tapi tes itu penilaian, adalah salah satu bentuk penilaian. Biasanya menggunakan seperangkat pertanyaan dan dikaitkan dengan skor tertentu, ya, dalam waktu tertentu. Nah, itu bedanya, ya. Nah, menggunakan angket itu sebenarnya penilaian. Menilai apa? Menilai sikap mereka.
Nah, apakah itu tes? Bukan ya, tidak. Biasanya tes itu berhubungan dengan kognitif. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari 4 ya. Empat itu ya, tes, pengukuran, kemudian apa lagi ya tadi, evaluasi ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Saya dulu pernah membuat buku tentang penilaian ya, karena saya sedikit baru tahu bahwa menilai itu tidak hanya pakai tes, itu baru tahu ya. Nah, mungkin kalau Anda kan karena mungkin ini ya, kalau saya baru tahu apa itu tes, apa itu. Nah, ini tes adalah salah satu alat metode yang melakukan penilaian. Namun penilaian tidak hanya dapat dilakukan menggunakan tes. Ini juga saya udah omongkan. Nah, saya ngutip Miller ini, dia mengungkapkan, menjawab dengan contoh-contoh soal. Ntar dulu ini, misalkan ini. Guru memberikan ujian tengah semester dan skor di atas rata-rata yang diperoleh kelas mencapai 64%. Maka guru tersebut melakukan penilaian sekaligus pengukuran. Nah, pengukurannya itu dilihat dari sini. Ya. Dia melihat bahwa terdapat 64%. Ya. Makanya di sini dibilang, jika guru menggunakan informasi tersebut menyimpulkan bahwa siswa harus mendapatkan bantuan tambahan, itu melakukan evaluasi. Nah, ini, gini, saya ulangi ya. Guru memberikan ujian tengah semester dan skor di atas rata-rata yang diperoleh kelas mencapai 64%. Maka, guru tersebut melakukan penilaian sekaligus pengukuran. Artinya, guru tadi melakukan penilaian berupa menggunakan tes, ya. Kemudian sekaligus menghitung, oh ternyata 64%. Nah, sehingga itu pengukuran. Ya. Kemudian jika guru menggunakan informasi tersebut untuk menyimpulkan bahwa siswa harus mendapatkan bantuan tambahan atau perbaikan tugas, maka guru melakukan evaluasi. Ya, seperti dicontohkan tadi Mas Tangguh, Mas Insan, atau siapa tadi. Kemudian jika guru bertanya tentang masalah yang mungkin terjadi pada siswa, respon siswa merupakan informasi penilaian, bukan pengukuran. Ini kalau ada ada pernyataan tambahan ya. Jika guru bertanya tentang masalah yang mungkin terjadi pada siswa, respon siswa itu adalah informasi penilaian, yaitu data tadi yang dibilang dalam bahasa Inggris itu data tadi. Nah, kemudian keputusan guru tentang nilai wawasan atau pengetahuan siswa, ya mungkin ini saya ganti, pengetahuan siswa adalah evaluasi, sehingga proses evaluasi dilakukan setelah melalui proses penilaian. Nah, sehingga after assessment. Nah, ini secara ringkas penilaian itu begini. Nah, saya juga tadi sempat baca bahwa penilaian itu dilakukan before, during, and after learning. Jadi penilaian itu bisa dilakukan baik itu sebelum, pada saat, dan sesudah. Itu ya terkait penilaian. Nah, oke. Saya hanya untuk menekankan itu. Nah, esensinya di matematika itu di sini. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana Anda membuat evaluasi. Ini kemarin saya seminar di salah satu universitas di Jakarta. Saya gunakan untuk mengajar di sini ya. Nggak apa-apa ya. Ini masih berapa menit masih? Oke, gini Bapak Ibu. Saya ingin menegaskan kepada Anda, ya. Meskipun ini di luar konteks ya, karena saya konteksnya di sini itu belajar tentang HOTS ya, ketika ngasih seminar tadi itu. Nah, tapi ini penting untuk perlu Anda ketahui. Mengapa anak itu belajar matematika? Ya.
Itu harus Anda ketahui mengapa mereka harus belajar matematika. Jangan sampai Anda mengajar matematika tidak tahu apa itu kegunaan belajar matematika itu. Misalkan nih, Anda mau mengajar tentang panjang, tapi Anda tidak tahu kenapa kegunaannya itu. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, ketika Anda tidak paham, pasti anak juga tidak paham kegunaannya. Misal contoh, saya punya kasus seperti ini. Anak-anak kita belajar tentang perkalian pecahan. Setengah dikali 6 misalkan. Jangan sampai Anda mengajar tanpa mengetahui kegunaannya kalimat matematika ini untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi ya, jangan sampai Anda mengajar itu tidak tahu atau tidak paham mengapa anak belajar ini. Itu penting. Loh Pak, belajar itu untuk apa? Nah, misal nih anak itu sebelum sekolah itu udah belajar ini. Pernahkah adik Anda ya menanyakan ke Anda, Mas, minta dong setengahnya, padahal dia belum belajar pecahan sebelum sekolah ya. Mas, minta dong setengahnya. No, itu udah perkalian pecahan loh. Misalnya Anda punya 6 apalah ya, 6 tahu, 6 roti, 6 kelereng ya. Kemudian adik Anda meminta, Mas, minta dong setengahnya. Nah, itu udah belajar perkalian. Setengah dari 6 itu berapa? 3, ya kan? Nah, tetapi kan kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kok kenapa kita belajar itu gitu loh. Nah, itu loh yang kadang-kadang kita harus harus pahami ya. Mungkin ini warnanya lebih bagus. Nah, ini hijau sama ungu. Oke, mana tadi ya? Kayaknya ungu lebih dewasa ya. Nah, apakah anak didik Anda itu semua akan menjadi matematikawan? Enggak. Ya. Kalau jadi matematikawan syukur, alhamdulillah. Tapi kalau semuanya enggak mungkin. Apakah anak didik Anda itu akan Anda jadikan matematikawan? Nah, jadi sebenarnya belajar matematika itu esensinya apa? Esensinya itu yaitu adalah berpikir kritisnya, menemukan sendiri, kemudian berpikir kreatifnya, menganalisis sesuatu, itu semua itu kan ada di pembelajaran matematika. Dan esensinya itu ya, bukan hanya menghafalkan rumus, menerapkan rumus, itu ya, itu penting ya. Jadi kalau hanya menerapkan rumus panjang kali lebar, volume sepertiga luas alas kali tinggi, tapi tidak tahu konsepnya, buat apa mereka belajar itu? Nah, lanjut ke apa itu higher order thinking nanti ketika Anda membuat evaluasi berupa tes ya, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi, usahakan pertanyaan itu ya adalah yang namanya higher order thinking skill. Makanya di sini itu saya bilang ada 3 yang penting dari kata HOTS ini, yaitu adalah higher order skill ya. Nih, higher order skill. Kemudian higher order thinking. Jadi ada gabungan kata-kata ya. Ini skill-nya, ini thinking-nya, ini questioning-nya. Nah, jadi 3 term itu sangat penting harus Anda ketahui ya. Skill HOT itu apa sih? Kayak analisis, evaluasi, mencipta sesuatu, mensintesiskan. Nah, itu yang ini tuh akan digunakan
dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak melulu rumus. Rumus kadang-kadang malah mereka tidak digunakan. Kadang-kadang ya, tergantung profesinya ya. Tapi yang dibutuhkan dalam kehidupan hari semua ini adalah ini. Kemampuan analisis, benalar, mencipta, dan segala macam. Itu hanya ada di matematika. Bukan hanya ya. Ada di matematika, dan semua ada di matematika. Nah, kemudian higher order thinking itu bagaimana kita memutuskan situasi kompleks ya, berpikir kritis, kreatif ya. Nah, kemudian ini yang kita akan diskusikan lebih detail. Membutuhkan jawaban lebih dari sederhana dan diikuti dengan bahasa dan pemikiran yang kompleks. Bukan sulit, tapi kompleks. Ya. Saya bilang kompleks itu tidak harus sulit. Hot itu tidak harus sulit. Nah, ini blok taksonomi ya. Jadi Anda nanti usahakan membuat evaluasi berupa tes ya. Itu paling tidak mencakup ini ya. Yaitu apa? Analyzing, kemudian evaluating ya. Ini evaluating, creating ya. Minimal ada ini ya. Ini namanya hot. Nah, kemudian ini namanya mod yang ini. Middle ya. Kalau ini low. Ini higher ya. Higher order thinking, mood ya. Kemudian ini lower. Nah, nanti membuat soal itu gimana? Bisa kita juga mendesain soal yang berbau analisis, berbau evaluasi, kemudian menemukan ya. Nah, jadi coba nanti kita berlatih gimana caranya ya. Nah, ini mungkin cara kok udah ini. Oh, ini. Mungkin langsung ke sini aja nih. Biasanya kalau dalam HOTS ya, itu biasanya seperti ini, menggunakan konteks yang relevan, pengalaman yang familiar, menggunakan jawaban yang salah ya. Anak disuruh menganalisis, ini letak kesalahannya di mana? Oh, simple kan? Anak-anak, ini ada teman Anda, nggak usah disebutkan namanya, teman Anda itu menjawab seperti ini. Nah, perhatikan, ini soal yang meminta anak untuk menganalisis letak kesalahannya di mana. Itu udah hot ya, karena hot itu tadi apa? Analisis, ya, kemudian menemukan, ya. Kemudian mengevaluasi, benar nggak ini salah, gitu ya. 5 kali 5 ini salahnya di mana? Kenapa mereka salah? Itu perlu ditanyakan. Misalkan ini menggunakan jawaban salah, ini menggunakan miskonsepsi. Perhatikan nih, adik-adik atau kawan-kawan, ini teman kamu mengerjakan pecahan dengan seperti ini. Ya, gambar ini adalah 1/4. Apakah jawaban ini benar? Nah, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Nah, kenapa salah? Atau udah di-statekan dulu itu adalah jawaban yang kurang benar. Kenapa mereka berpikirnya seperti itu? Itu udah menganalisis juga. Kenapa kok jawabnya 1/4 kok salah? Ya, biasanya kok saya menjawab kayak gini 1/4, ternyata kok 1/4 disalahin. Nah, itu kan juga menganalisis. Ya. Nah, maksud saya itu ya, Bapak Ibu, gunakan pertanyaan-pertanyaan efektif. Ketika nanti membuat evaluasi ya.
pertanyaan efektif itu ya tadi pertanyaan yang tidak hanya penerapan rumus-rumus. Apakah boleh? Boleh, tapi ya jangan semua ya. Apakah boleh hot? Ya disarankan ya. Dan kalau bisa hot semua, iya boleh, nggak dilarang, tetapi jangan semua susah. Ingat hot itu tidak melulu susah. Ini sebenarnya nggak susah Bapak Ibu. Nih, 35 kali 25 misalkan anak kelas 6 ya. Disuruh menganalisis ini salahnya apa tole gitu kan. Dia hanya disuruh mengungkapkan salahnya ini kenapa dia bisa salah seperti itu. Itu udah ini. Nah, kemudian kalau ini ya, karena saya kemarin dalam ranah pembelajaran, saya bilang tadi pertanyaan efektif itu jangan pertanyaan yang sifatnya ke kelas ya. Itu diskusi itu. Ini semua terkait ya. Ini bagaimana fitur pembelajaran HOTS ya. Makanya saya beri judulnya itu matematika HOTS ya di depan. Ini strategi-strategi bertanya yang efektif dan HOTS ya. Nah, biasanya pertanyaan 5 tambah 5 berapa? Ini pertanyaan yang lower order thinking. Kemudian kita ubah bilangan berapa ketika Anda tambahkan bersama menghasilkan 10. Ini pertanyaan yang lebih baik daripada ini. Bukan lebih baik ya. Lebih menantang daripada itu. Nah, ada ayam dan anak sapi di ladang petani. Jika ada 10 kaki sekaligus, berapa banyak dari masing-masing hewan bisa ada di situ? Nah, nih berdasarkan pertanyaan ini itu bisa dikembangkan dengan ini. Ya, pertanyaan terbuka kan pasti jawabannya beda-beda ya. Bisa 5 tambah 5, 6 tambah 4, dan segala macam. Nah, 5 tambah 5 yang hasilnya 10 itu bisa kita explore menjadi pertanyaan yang seperti ini. Ini lebih menantang lagi. Dan ini mudah, tapi berpikir secara analisis. Saya bilang, tujuan pembelajaran matematika itu adalah tadi, gimana mengembangkan pemikiran kritis, analisis, investigasi, ya. Bukan melulu rumus, bukan melulu prosedur. Contoh pernah saya bilang ke Anda, ya, anak-anak berapa 25 tambah 27 misalkan. Nah, Anda mengajarkan gini, 5 tambah 7, 2. Nyimpen 1. 2 tambah 2, 5. Nah, Bu, saya punya cara yang berbeda. Caranya begini, 25 tambah 27. Nah, anak itu menjawabnya begini, loro tambah loro, 4. 5 tambah itu rolas. 52. Mohon maaf ini saya taruh sini, 52. No. Oh, salah le, kowe le. Kenapa salah? Orang ngikuti aku. Ngikuti aku ikut dulu dari belakang. Nih, dari belakang. Terus nyimpennya kudu ning dhuwur. Nah, ini kira nyimpen, salah kowe le. Ya, gitu kan. Nah, itu namanya prosedur kaku. Anak disuruh menjumlahkan sesuai keinginan kita, itu namanya Anda ngajari kewan ya. Pokoknya orang ini ora bener ya. Ngajari itu ini namanya memanusiakan manusia. Biarkan menjumlahkannya 25 tambah 27 itu terserah mereka. 25 tambah 27 gimana cara kamu? Misalkan ya. Wah, iki mah 50 tambah loro, Pak. Wih, kok iso? Ah, selawe tambah selawe tambah loro. Luwih cepet. Iki tukang sayur malah nggunakake iki, Pak. Oh iya le. Nah, itu namanya menghargai, memberi kesempatan anak untuk berpikir kreatif. Dia itu menggunakan matematika itu seperti ini, jarang menggunakan kayak gini. 5 tambah 7 dalam pikirannya dipikir, nyimpen dhuwur. Ingat ya, namanya nyimpen, kemudian minjem itu sangat dekat dengan riba ya. Kalau ini kan nggak ada ribanya ya. 25 tambah 27
Mas seket tambah loro Pak. Kenapa? 25 tambah 25. Ajari anak misalkan ya 5 tambah 7 pirole. Boleh dia menghitungnya itu dalam hati 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Pak. Tapi dilatih juga. 5 tambah 7, ini mas 10 tambah 2 Pak. Kok iso le? Nah 5 tambah 5 Pak. Nah. Jadi dipedot, itunya dipedot, 5 tambah 5. Nah ini tuh dikalkulasi di kepala dan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 5 tambah 7 piro? Nah, ditanya sama tukang sayur, Bu, pakai coret-coretan. Kan rawangun. Nah, itu ya. Ini namanya number sense ya. Dan itu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu, saya hanya menambahkan bahwa membuat soal jangan hanya melulu seperti ini ya. Nanti kalau Anda membuat tes. Ada yang ditanyakan?